Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera. Wow, senang banget hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021, program studi agroekoteknologi Fakultas Bioindustri Universitas Trilogi mengadakan mini talk show meraih masa depan bersama Universitas Trilogi. Nah, kebetulan siang hari ini kita kehadiran dua narasumber yang sangat antusias dan kita akan membicarakan tentang urban farming. Untuk yang mau mengenal tentang agroekoteknologi, gimana kalau kita simak dulu video berikut ini? Halo Sobati, kalian masih suka bingung untuk milih jurusan? Atau kalian masih suka ikut-ikutan teman untuk milih jurusan? Jangan ikut-ikutan teman kalau milih jurusan, karena itu mempengaruhi masa depan kamu loh. Mau tahu jurusan apa aja yang ada di Universitas Trilogi? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inanfi Hidayati Sumiyasi, Dekan Fakultas Bioindustri. Di Fakultas Bioindustri terdapat 3 program studi agroekoteknologi, agribisnis, dan ilmu dan teknologi pangan. Perkenalkan, saya Warid. Bidang keilmuan saya adalah pemulihan tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan varietas unggul baru. Saat ini, saya diamanahi sebagai Ketua Program Studi Agroekoteknologi Universitas Trilogi di bawah naungan Fakultas Bioindustri. Prodi ini memiliki keunggulan yang khas dibandingkan prodi sejenis karena mahasiswa kami tidak hanya belajar tentang teknologi budidaya modern, tetapi juga tentang pengolahan pangan beserta strategi pemasarannya. Sehingga mahasiswa kami belajar tentang pertanian dari hulu hingga hilir, dari proses budidaya sampai ke konsumen akhir. Tanaman prinsipnya sama dengan manusia ya, punya perasaan. Jadi bagaimana kita menanam, bagaimana kita mengolah, memproses, apa-apa yang ada dalam hati kita bisa dituangkan ke tanaman. Baik dan tidaknya tumbuh si tanaman ini tergantung dari perawatan kita. Saya dosen agroekoteknologi, bidang keilmuan ilmu benih dan pertanian perkotaan. Halo Sobati. Perkenalkan, saya Fitriani Hera Madani, mahasiswa Agroekoteknologi Universitas Trilogi. Saya Kelvin Yeskiel, mahasiswa Agroekoteknologi Universitas Trilogi Angkatan 2018. Alasan saya memilih jurusan Agroekoteknologi di Universitas Trilogi karena kampus ini merupakan kampus swasta di tengah kota yang memiliki jurusan pertanian, yang dimana memiliki kebun sendiri, sehingga kami para mahasiswa dapat belajar dan mempraktikkan langsung di dalam kampus. Selain belajar di dalam kampus, kami juga dapat belajar di luar kampus untuk mempraktikkan ilmu kami kepada para pelaku pertanian, diantaranya masyarakat, petani, pedagang, maupun perusahaan. Ayo Rats. Ayo. Perkenalkan, nama saya Faiti Sufmaulana. Dan saya Fitriani. Kami alumni dari Program Studi Agroekoteknologi Universitas Trilogi. Pesan dan kesan kami adalah para dosen agroekoteknologi sangat komunikatif sekali dan berjiwa muda. Dan saya merasakan benar bahwa di Universitas Trilogi, khususnya di AET, sangat mendorong dan mendukung mahasiswanya untuk aktif berprestasi dan menjadi entrepreneur muda.
Kini, saya sebagai penyuluh urban farming di perusahaan pertanian. Dan saya sebagai owner dari Biocraft Di agroekoteknologi menjadi tempat yang tepat untuk belajar urban farming dan mengenal lebih luas tentang dunia pertanian yang seru dan menarik. Gimana videonya Sobati? Udah ditonton kan? Udah nggak bingung lagi kan untuk milih jurusan? Yuk segera daftar di Universitas Trilogi. Nah, itu tuh sekilas tentang program studi agroekoteknologi Universitas Trilogi. Jadi, Mini Talk Show siang hari ini merupakan ajang pengenalan prodi-prodi di kampus kami. Jadi harus ditonton sampai akhir. Nah, bicara soal trilogi, sebetulnya trilogi sudah lama hadir sejak tahun 1988. Kemudian berubah nama dari Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Indonesia menjadi Universitas Trilogi. Sejak itu juga ada beberapa prodi baru, salah satunya program studi agroekoteknologi. Jangan khawatir, pengajarnya berasal dari kampus pertanian terbaik di Indonesia. Nah, siang ini kita akan bicara soal pertanian khususnya urban farming, pertanian perkotaan. Tentu menjadi sesuatu yang berbeda ya, karena pertanian biasanya secara umum dikonotasikan pada sesuatu yang sifatnya luas, besar gitu ya. Mungkin nggak ya dilakukan di kota-kota besar termasuk di Jakarta. Bahasan kita hari ini adalah urban farming lifestyle bagi milenial. Nah, satu dekade ini sebetulnya sudah banyak orang yang berkecimpung dalam bidang pertanian. Salah satunya influencer kita pada siang hari ini, Mbak Sita Pujianta. Mbak Sita sehat? Sehat, Mbak Heni. Alhamdulillah, Mbak Sita ini seorang pembelajar. Nah, itu lebih enak, Mbak. Oke, betul ya. Pembelajar urban farming. Aku baca dari deskripsi IG-nya Mbak Sita. Siapa yang belum follow nih Mbak Sita ya, @sita_pujianto. Jadi followersnya Mbak Sita lumayan banyak ya, 28.000. Belum centang biru, Mbak. Didoakan. Nah, nanti barangkali banyak ya followersnya Mbak Sita juga pasti banyak ya yang terpengaruh dan jadi ikutan bertani gitu ya di kota-kota besar karena melihat aktivitas kegiatan Mbak Sita di Instagram. Oke, Mbak Sita nanti kita bahas dan ngulik banyak ya. Monggo. Oke, selain itu kita juga kehadiran narasumber kedua, akademisi dari Trilogi, Mas Warid. Siang Mas Warid. Siang Mbak Heni. Oke, Mas Warid ini selain sebagai dosen, juga seorang kreator Trilogi Berkebun, betul ya? Ya, betul. Oke, nanti kita juga akan bahas ya, seperti apa sih agroekoteknologi gitu ya, satu prodi yang mungkin orang dulu kenalnya sebagai budidaya pertanian gitu ya, hadir di Jakarta, gitu tiba-tiba ujuk-ujuk di kota besar, terus gimana implementasinya gitu kan? Oke, nanti kita akan bahas juga bersama dua narasumber kita pada siang hari ini. Jangan lupa ada smartphone sebagai door prize bagi teman-teman atau audiens yang menyaksikan atau menyimak sampai akhir. Nanti jangan lupa di-capture aja. Kemudian silakan mendaftar menjadi calon mahasiswa baru di program studi agroekoteknologi. Nanti kita akan undi dan yang beruntung akan mendapatkan smartphone. Selain itu, ada free 1 semester bagi teman-teman yang merasa, aduh ini kayaknya cocok nggak ya bidang ini sama saya, tapi takut nih udah bayar gitu ya, terus tiba-tiba nanti di tengah jalan nggak cocok, tenang aja, ada free 1 semester buat teman-teman semua untuk mencoba apakah cocok nggak nih bidang pertanian dengan saya gitu ya. Nanti bisa langsung datang aja selesai obrolan ini. Kalau mau lihat gedungnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, kebun kita seperti apa, silakan datang ke Jalan TMP Kalibata nomor 1 Jakarta. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu dengan pembelajar kita atau penggiat urban farming kita, Mbak Sita. Mbak Sita, monggo waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih sekali atas kesempatannya Bu Heni, Pak Warid, Mas Warid saya kenalnya karena dari sama-sama komunitas Indonesia Berkebun ya Mas Warid ya. Ya, benar. Berarti kita ketemu 2013. Memang 2013 ya. Komunitas Indonesia Berkebun sendiri sebenarnya dari 2010 gitu ya. Cuma saya baru gabung di 2013. Dan memang komunitas ini concern pada pemberdayaan lahan tidur, ekologis, misinya ekologis, ekonomis dan satu lagi apa Mas? Lupa saya. Edukasi.
Edukasi. Nah, dari edukasi ini akhirnya kita jadi sering ketemu ya Mas, karena bisa mengedukasi bukan hanya dari lingkungan sekitar di kebun komunitas, tapi juga ke masyarakat, bahkan sekarang ke media sosial begitu. Oke, kalau tadi Mbak Heni sempat sebutkan bahwa saya itu adalah penggiat urban farming, benar ya, dari awal 2013 memang sudah berkebun di rumah gitu ya. Jadi sebenarnya berkebun di rumah itu sesuatu yang niscaya ya bisa dilakukan gitu ya, meskipun dengan tanah yang terbatas. Nanti teman-teman bisa lihat seperti apa sempitnya, kalau kata sempit itu ya, terbatas kebunnya gitu ya. Selain saya bisa berkebun di komunitas gitu ya. Mungkin saya langsung buka ini aja screen ya Mbak. Silakan Mbak Sita. Oke. Mungkin kalau kelihatan dari sini saya langsung buka, kita melihat bahwa kebun-kebun sayuran yang saya lakukan adalah cuma di teras rumah gitu. Jadi rumah saya itu khas banget urban, 90 meter, kiri kanan itu rumah tetangga. Jadi benar-benar mepet tembok tetangga gitu ya. Jadi hanya bisa mendapat matahari hanya dari condong dari depan gitu. Dan memang hanya bisa berkebun di teras. Kalau nggak di teras berarti di luar teras. Kemudian lama-lama akhirnya lebih fokus ke balkon karena balkon lebih cenderung mataharinya lebih konsisten ya. Jadi kalau berkebun tuh ternyata yang paling penting itu adalah cahaya mataharinya. Selama ada matahari di situ sumber makanan kita pasti bisa tumbuh dengan baik. Nah itu saya pelajari itu dari komunitas Indonesia Berkebun. Jadi mereka tuh ada semacam edukasinya, namanya Akademi Berkebun, kita diajarin berkebun di situ. Nah, baru tahu nih kesalahannya adalah selama ini saya nanam di teras yang terlalu teduh. Nah, dari situ kelihatan ya kalau tanaman ternyata butuh matahari bukan hanya sekedar buat tumbuh, tapi juga untuk berfotosintesis, juga mengeluarkan pigmen-pigmen antioksidannya yang bagus buat tubuh. Makanya kalau ada tanaman yang bagus banget, warnanya merah, nggak akan keluar merah kalau tidak mataharinya tidak cenderung full gitu ya. Bunga atau buah itu tergantung dengan sinar matahari juga. Ini baru tahu nih setelah berkebun. Nah, kalau dilihat dari berkebun ini, kalau dilihat dari satu bedeng kecil ini aja sudah bisa makan sekitar seminggu loh. Dan ini kalau kita cari di pasar, sayur-sayur kayak gini tuh jarang. Kalau dapat dari supermarket pun mahal nih. Jadi biasanya saya konsentrasi di sayur-sayur yang jarang ada di pasaran gitu ya. Nah, kemudian akhirnya juga tadi cuma balkon yang 3 meter nih, ada jemuran di sini ya, yang biasanya suka ada di rumah yang ada balkonnya, saya tambah lagi di sini di atas garasi. Nah, total sekarang ada 12 meter. 12 meter kayaknya buat saya sih besar banget ya, karena ternyata setelah ditanami semua dengan diversifikasi jumlah sayuran, jenis sayuran, itu nggak keserap habis kok sebulan. Hari ini makan apa, hari ini makan apa, itu ada terus. Jadi benar-benar kadang-kadang malah nggak kemakan. Ya akhirnya jadi bagi-bagi, bisa bagi-bagi tetangga, bagi-bagi teman di media sosial, juga bisa dijual gitu ya. Nah, untuk membuat ini prosesnya nggak cepet ya, jadi saya mencoba untuk melihat peluang. Kira-kira kalau saya doang yang makan gitu ya, kayaknya teman-teman juga suka pada iri, karena biasanya saya kalau kalau posting makanan di media sosial itu kan awal-awal gitu ya, ketika posting media sosial itu suka diketawain Mbak Heni, ya ampun buat makan aja perlu nanam gitu ya, padahal sayuran itu kan murah, terus kayaknya juga kelihatan kayak ya ampun cuma naruh 1 pot 2 pot gitu ya, tapi kalau kita sajikan dalam bentuk makanan, oh ternyata worth it banget loh, bahkan kelihatan sangat cantik, dan akhirnya banyak yang pingin coba. Jadi ternyata nih teman-teman yang mau gabung dalam pertanian, sebenarnya banyak banget yang memikat dari pertanian ini ya. Lama-lama kita akan cenderung mengetahui karakter kita. Jadi pada dasarnya nanti akan keluar karakter dari penanam ya. Penanam itu ternyata lebih senang makan, makanya senangnya raw food itu orang jadi tahu. Ketika itu dijalankan menjadi lifestyle, orang jadi percaya bahwa dia aja makan gitu ya, berarti produk yang dihasilkan pun pasti berkualitas gitu ya, pasti baik penanganannya, pemeliharaannya gitu ya. Nah ini akhirnya saya jual, jadi saya menjual itu, kebetulan saya kerja di kampus,
saya juga dosen seperti Mas Warid dan Mbak Heni di BINUS University. Nah, kebetulan ada 3 kampus deket-deketan itu, saya jual di situ tuh sama teman-teman karyawan. Saya jualnya jus, smoothie, terus saya makan salad, mereka pingin salad gitu ya. Saya makan apa, mereka pingin makan apa gitu ya. Zaman 2013 sih namanya infus water masih jarang. Jadi kalau sekarang udah cukup banyak, udah mulai dikombinasikan gitu ya dengan herbs lain ya. Kalau dulu tuh orang masih agak-agak sedikit kaget gitu. Jadi kita juga edukasi apa sih bagusnya bunga telang itu. Baru tuh rame dan sekarang pangsa pasarnya jelas kelihatan ya. Kemudian yang jus-jus seperti ini saya jual itu di zaman dulu 45.000. Nah sekarang kalau lihat di supermarket itu bisa 70, itu belum organik. Jadi kebayang ya, kalau kita mau hidup sehat itu mahal, harusnya kita harus memutus mata rantai pasokannya. Kira-kira kalau sampai supermarket itu kan berapa orang yang mengurus itu semua. Akhirnya saya putus semua itu dengan menanam sendiri, setidaknya yang mau saya konsumsi gitu. Nah dari sini kelihatan juga saladnya juga kalau di mall udah ketahuan ya teman-teman, salad di mall tuh berapa gitu ya, tinggal tambahin di atasnya salmon udah harganya ratusan gitu ya. Ini saya jual 55.000. Dan ini 3 kampus dengan orang yang bisa sampai 30-50 orang. Kalau memang benar-benar nggak capek, karena saya waktu itu memang masih bekerja, itu sebenarnya peluangnya besar banget. Jadi saya biaya balkon itu hampir lebih dari setengah dari uang berjualan. Nah ini salah satunya yang lebih memikat saya. Jadi di Indonesia Berkebun diajarkan bagaimana mengedukasi, akhirnya saya lebih condong mengedukasi gitu. Nggak hanya di di komunitas di dalam, tapi juga mulai dipanggil di SD gitu, ngajarin bagaimana germinasi, bagaimana cara tumbuh, yang dosen sastra gitu ya, tiba-tiba disuruh ngajarin tentang berkebun buat anak-anak SD, SMP, kadang-kadang kuliah gitu. Kemudian ke karyawan-karyawan, ada karyawan Facebook di sini, Gojek, terus beberapa ya Pemprov DKI dan seterusnya, itu memunculkan peluang-peluang bahwa ternyata memang kita bisa memberdayakan sedikit, mungkin akan menjadi 10, menjadi 20 dan seterusnya dengan mungkin sharing 1 jam, 2 jam gitu. Itu luar biasa memikat saya sampai sekarang. Jadi lebih fokus ke edukasi. Nah, ini manfaat berkebun, mungkin sekilas ya, bahwa berkebun itu kalau ngomongin soal uang, udah pasti kalau saya kebutuhannya bisa sangat memotong budget bulanan, karena memang kebutuhan saya lebih plant-based. Jadi makannya lebih banyak sayur, sehingga udah pasti tuh lumayan banyak dari sayur. Kemudian ekosistem ini baru saya temui 2-3 tahun inilah, bagaimana kita ternyata berkontribusi pada dampak krisis iklim gitu loh. Jadi setidaknya apa yang kita lakukan di dalam rumah, meskipun kecil ya, kita bisa mengompori suami, anak-anak gitu ya, kemudian tetangga, kemudian mungkin lebih besar lagi, media sosial yang dianggap dunia pencitraan, ternyata bisa dijadikan wadah untuk bagaimana kita ngomong kalau ini tuh nyata loh, ketika nanam itu kita nggak jadi-jadi atau lebih lambat, itu ya hubungannya sama krisis iklim. Nah dari situ mulai melambatkan bagaimana cara konsumsi makanan, mulai jarang menggunakan AC, kemudian menggunakan limbah-limbah rumah tangga untuk kebutuhan pupuk, dan segala hal. Jadi bentuk yang circle yang sangat, bagi saya sih sangat menyenangkan ya, seperti kayak adventure. Nah ini mungkin langsung ke peluang ya Mbak, mungkin kalau saya aja kayaknya kok saya aja, apakah di luar sana adakah orang-orang yang juga menikmati berkebun seperti saya. Jadi berkebun bagi saya itu udah kayak punya supermarket di rumah, kayak punya apotik di rumah, kayak punya tempat, kayak ada blog yang cerita tapi dalam hati saya doang gitu ya. Bagaimana ternyata makanan itu nyata bisa ditumbuhkan gitu ya, bahwa Tuhan itu memberikan segala sesuatu itu sebenarnya sangat serba ada, cuma kita sendiri yang bagaimana menggalinya ya. Kalau teman-teman ingat pandemi yang lalu kan di awal-awal tuh kayak semacam hantaman bahwa ternyata hal kayak gini tuh yang cuma ada di film-film Hollywood ternyata benar-benar bisa kejadian gitu ya. Di mana dunia itu benar-benar lockdown, di satu sisi nggak bisa keluar, mau apapun kita seperti kayak menggunakan masker dan takut dengan semua hal itu menimbulkan banyak peluang sebenarnya. Bisa dari udah pasti makanan. Uang banyak, ternyata kita nggak bisa belanjain karena supply-nya sangat besar. Saya mau beli sesuatu itu sampai antri, selalu sold out. Untuk yang makanan ya, yang sayuran, waktu itu saya sempat sayur
online juga. Nah dari situ kelihatan uang jadi kayak bukan segala-galanya gitu. Ternyata memang butuh tuh bagaimana kita juga begitu ada makanan belum tahu tuh aman, berarti food safety juga peluang di situ dan segala macam. Jadi bisa dilihat dari situ. Mungkin teman-teman kalau saya selalu menggerakkan ke mahasiswa itu kan punya konten ya. Kalau dalam seminggu itu mereka belajar 4 mata kuliah gitu ya. 4 mata kuliah kan selalu ada yang baru ya, ada term yang baru, ada bahasan-bahasan yang baru itu dibahasakan mungkin dalam bentuk Twitter gitu ya, dalam bentuk media sosial mungkin dari Instagram. Mungkin kalau yang lebih suka menulis adalah di blog atau lebih berani itu di vlog atau di YouTube gitu ya. Itu sangat menghasilkan. Jadi nggak usah nunggu sampai lulus sebenarnya. Jadi sekarang mahasiswa kita tuh pinter-pinter ya nyari uang. Mereka sudah tahu, bahkan sudah bisa menghasilkan uang sendiri dengan hanya tadi, dengan yang mereka punya ya, konten yang mereka punya dan mereka sukai. Saya sih berharap Mas Warid dan Mbak Heni yang masuk ke dunia pertanian adalah orang-orang yang passionnya memang di pertanian. Sehingga ketika membahasakan gestur, wajah, muka, tulisan itu semua kelihatan banget emang orang-orang yang bergairah akan itu gitu. Jadi pembacanya juga akan melihat. Nah, kalau lihat di sini saya cuma ngasih contoh 2 ya di media sosial itu YouTuber gitu ya, YouTuber di bidang pertanian mungkin nggak sih ditonton? Mungkin banget. Ini saya lihatin yang Bali Organik ya, yang udah subscribe-nya tinggi banget. Komentarnya 1.300, cuma ngomongin pupuk. Tapi saya malah jarang dengar ini. Biasanya saya dengar malah yang bapak atau pemuda-pemuda yang kadang-kadang bajunya juga nggak ganti, mereka di spotnya memang di ladang gitu ya. Tapi memang yang kita butuhkan kontennya gitu, gimana cara menghilangkan hama, membuat pupuk dari kulit pisang, dari apa, itu didengerin. Saya jarang banget dengerin YouTube lain kecuali YouTube tentang pertanian gitu. Lebih lebih melotot gitu ngeliatin YouTube mereka dan menyenangkan gitu. Mereka ternyata dengan tanpa editing, tidak seperti kayak Atta Halilintar yang nggak perlu pakai tempat-tempat yang instagramable gitu ya. Ternyata ya peminatnya memang membutuhkan sesama petani atau mungkin orang-orang yang awam seperti saya. Itu coba diperhatikan. Cara membuat apa, pupuk apa, cara menanam apa, cara menyetek apa, itu yang komen positif semua, jarang ada yang aneh-aneh. Kemudian ini Mbak Soraya Cassandra juga memiliki follower yang banyak, dia mempunyai komunitas kebun kumara, lebih ke sosiopreneur ya. Artinya di situ membuka banyak sekali peluang dia bukan hanya di bidang pertanian tapi juga di bidang-bidang lain ya. Dia jadi banyak kerjasama dengan NGO, pemerintah, dia juga pernah bikin film dokumenter bersama Nicholas Saputra gitu ya. Hanya dari cuap-cuap dia di media sosial tentang pertanian. Pada background-nya psikologi nih Mas. Jadi kebayang nih anak pertanian pasti akan lebih itu ya. Lebih mumpuni lah ketika bicara tentang itu ya, tentang pertanian. Nah, kalau kita ngomongin soal peluang dari segi yang produk, kita bisa lihat langsung dari sayurnya, gitu ya. Kemudian lihat kalau sekarang tuh lagi kekinian tuh edible flower, Mas. Edible flower itu benar-benar memang udah ada pemasoknya dan harganya nggak murah gitu ya. Dan banyak sekali yang bisa ditanam di rumah gitu dengan varietasnya asing boleh, varietasnya Indonesia boleh. Kalau saya nanam bunga itu awalnya cuma buat menjadi pengalih hama atau mendatangkan lebah gitu ya. Tapi ternyata ya bisa dimakan. Jadi sekarang fokusnya mencari bunga yang bisa dimakan. Selain bagus, dia berdaya jual, ya bisa dimakan karena antioksidannya juga ternyata tinggi gitu. Kemudian herbs ya, herbs itu sekarang kalau saya tuh dulu pernah ikut pelatihan, kemudian waktu itu Pak Amal Pak Amal dari Indonesia Berkebun bilang susah banget sih menanam, sewa aja tanah atau kalian punya tanah kemudian tanamin kencur gitu. Karena kalau nanam kencur udah pasti kalau lihat ya kalau kencur itu di pasar itu nggak pernah drop harganya. Terus kamu minta 1.000 aja beli nggak mungkin dikasih. Kasihnya udah bener-bener kayak orang main-main ya, 2 biji, 3 biji. Padahal kalau kita nanam sendiri di rumah, itu tuh gampang banget. Pakai pot kecil, dari daunnya bisa dimakan, jadi urap, batangnya juga buat bikin seblak, kayak semua resep Indonesia ada kencur gitu. Dan buat batuk dan seterusnya. Jadi kencur bisa di rumahan, bisa juga jadi peluang usaha.
Dan nggak akan ada yang nyuri, kata Pak Amal. Kalau nanam rimpang itu udah pasti bebas dari pencuri. Beda kalau kita nanam mangga gitu ya, tiba-tiba mau panen udah ada yang ngambil gitu. Rimpang itu beres karena kelihatannya memang ini potensinya jelas, dan ketika pandemi kelihatan banget orang memang membutuhkan sangat ya, karena orang Indonesia tuh dibilang ini bagus buat A, ya udah berondong-berondong beli itu gitu. Jadi kayak di gambar saya ini ada bawang dayak ya, bawang dayak juga ini dicari buat pengobatan, tanamannya bagus, ada bunganya, bisa ditanam di pot gitu ya. Kemudian bisa dikeringkan buat kebutuhan keluarga atau bisa dijual. Nah, peluang usaha juga bisa mempelajari dari jenis sayurannya. Jadi tanamannya itu kalau bisa tanaman yang hidupnya 2 tahun ke atas, jadi effortnya minim. Berarti uang yang keluar juga minim. Kayak kale ini adalah tanaman sultan ya. Sayuran yang dari 2013 harganya udah selangit. Saya udah sering banget ngasih ke pelanggan saya. Sampai sekarang harganya sekilo masih 90 sampai 150. Sekilo loh. Berapa lembar itu? Nah, padahal tanaman ini tuh gampang banget ditanam di pot, udah kayak tanaman hias. Dia bisa hidup 2 tahun. Kebayang ya, 2 tahun kita bisa makan dengan daun superfood. Bisa juga jualan, karena untuk satu cangkir jus cuma butuh 5-7 lembar. Udah bisa dihargai mahal, omong aja ada kale. Gitu ya. Jadi ini bisa jadi peluang usaha. Kemudian ini mungkin teman-teman tahu, ini daun cincau. Daun cincau itu bisa hidup seumur hidup kecuali dimatiin ya. Nah, ini bisa menjadi peluang usaha karena ya tadi untuk bikin kita bisa bikin produk cincau yang mahal, higienis ya, organik gitu ya, bahannya udah jelas, cuma di rumahan. Saya nanam cuma 3 pot aja bisa ngasih tetangga gitu ya, bisa ngasih orang. Karena cuma butuh 4 genggam itu untuk 1 liter air, 1 liter cincau gitu. Jadi kelihatannya kita udah bisa mapping berapa yang akan dihasilkan dari cincau aja. Bisa jadi buah tangan, bisa jadi apa ya. Nah, anak-anak pertanian nih kalau senang makan sehat, itu akan sangat bersinergi dengan keilmuannya sebenarnya. Kemudian ini yang lagi sampai sekarang masih juga tren adalah microgreen. Microgreen ini boleh di-searching di Tokopedia. Berapa 100 gram microgreen? Itu 45.000. Padahal 100 gram loh. Jadi microgreen ini cuma tumbuhan mini yang cuma tumbuh 7 hari. Boleh pakai mini matahari lagi, nggak perlu cetar gitu ya. Nah, kebayang biasanya ini cuma buat garnish makanan-makanan di hotel. Kadang-kadang keluarnya cuma di luar negeri. Nah, padahal makanan ini, stage pertumbuhan microgreen itu pasti terlewati. Namanya kita udah nanam gede, berarti ada stage microgreen gitu. 7 hari, 10 hari, paling lama 14 hari kita sudah bisa panen sayur mahal. Mungkin teman-teman bisa supply ke resto atau kafe yang menyajikan salad ya. Jadi kebayang tuh, dapat sayur mah murah nih, beda dengan yang rantainya banyak gitu ya, rantai pemasoknya panjang. Nah, ini bisa dicoba rumahan, pas zaman jadi mahasiswa juga bisa ya. Nah, dijual pakai saladnya juga boleh, diperulin di sarat, dijual lebih dari 50-70, percaya kok. Apalagi yang makan adalah kamu dengan branding kamu suka memang makan sehat gitu ya. Jadi kata branding di sini penting banget Mas Warid dan Mbak Heni, karena orang akan melihat siapa petaninya. Orang akan melihat kenikmatan kita makan itu benar nggak sih gitu ya, dari situ. Jadi kita juga nyuci sayuran diliatin sehingga mereka tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar dan aman buat mereka. Nah, dari tempat lain ini ada beberapa seperti kayak Mbak Mentari ini, dia sejak kuliah sudah mencari petani-petani untuk dibina agar bisa menanam secara organik. Nanti dia yang cariin pasarnya. Jadi dia cuma ngasih tahu nanam lebih untung pakai organik loh gitu ya. Nanti si bapaknya pokoknya taunya nanam doang. Jadi dari 1 petani ke 2 petani ke 3 petani mereka survei bareng-bareng teman-temannya. Akhirnya sekarang jadi komunitas Kami Seni Tani. Nah, itu sudah lebih besar daripada ini. Gitu ya. Ini Mbak Mentari. Kemudian yang lebih seru yang lebih serius ini Mbak yang di Agradaya. Agradaya adalah anak kota yang ke desa akhirnya menjadi petani rimpang. Nah, petani rimpang
ini jahe, kunyit gitu ya, tapi bukan dia yang nanam. Jadi nggak mesti kok bertani itu kita yang nanam gitu. Kita tahu ilmunya, kayak bikin soto itu mesti berapa gram bawang merah, itu kan mesti tahu ya. Nah, kalau rimpang juga dia tahu. Rimpang yang bagus itu adalah 9 bulan sampai 12 bulan. Dia awasi petaninya supaya bisa menentukan kualitas rimpangnya gitu ya. Sampai pengeringan dan seterusnya. Coba dicek akun Agradaya. Jadi ternyata untuk membeli rimpang itu kita mesti percaya. Nah, saya percaya banget karena mereka melihatin semua hasil yang nggak sekedar bubuk kering dicampur sama apa gitu ya, tapi benar-benar bubuk daripada kunyit gitu ya. Nah, ini salah satu kepercayaan tuh besar banget. Lalu ini serasa dari awalnya jual di Bandung, sekarang udah banyak sekali outlet makanan sehatnya di Jakarta, Bekasi, dan seterusnya. Ini anak-anak muda semua yang saya share ya. Nah, ini Tani Hub. Tani Hub itu mencari tukang sayur, farm yang produsen sayur gitu ya. Kemudian dia buat aplikasinya, jadi orang kalau mau belanja online ke ini. Ini anak-anak mahasiswa yang baru pada lulus ya. Salah satunya dari Binus University nih Mas Warid. Tapi saya nggak tahu yang mana orangnya. Nah, ini bisa banget nih. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi online ya, jualan ya. Oke, kemudian kalau mau jadi petani aja boleh nggak sih? Boleh kok. Punya lahan sendiri, nggak punya lahan sendiri juga bisa dengan sistem sewa dan seterusnya. Teman saya itu nanam cuma kangkung, bisa supply ke Chinese food restoran. Tapi memang benar-benar dia atur biar bisa terus nggak kosong, itu namanya supply. Jadi nanti anak-anak pertanian akan tahu nih gimana caranya supply-nya tetap ada ya dengan manajemen tanam dan seterusnya. Salah satunya Mas Jonathan ini nih. Nanti boleh dilihat kebunnya bagus sekali. Tanamannya juga beda dengan tanaman-tanaman lain ya, dia pakai tanaman-tanaman import gitu. Nah, ini BSP juga sama ya, petani ya, tapi akhirnya juga punya bisnis usaha penginapan. Jadi kalau memang punya usaha, orang tua mendukung, punya tanah lumayan ya, kenapa nggak dibikin agrowisata gitu ya? Aduh, mungkin banget. Saya mau deh bantuin. Nah, ini kalau ini sociopreneur ya, artinya komunitas yang berbasis tetap ada laba ya, ada yang memang diusahakan untuk mendapat keuntungan. Ini Kebun Kumara yang tadi itu Mbak Soraya, dia lebih condong ke jasa consulting. Nah, di tempatnya Trilogi ada nggak jasa consulting, kemudian landscaping, membuat kebun di balkon, pendampingan gitu ya. Bahkan kelasnya dijual semahal ini loh. Ini yang gardening, di layer lagi. Pembenihan sendiri 350. Ini sendiri berapa gitu ya. Terus hama lagi. Jadi kalau orang tuh ngikut dan kebanyakan, dan nggak pernah kosong ini kelasnya, Mas. Saya juga bingung, yang ikut tuh anak-anak muda. Kalau kita ngasih pelatihan satu blok semuanya ya sampai ke hama gitu ya. Kalau dia enggak per layer, dan ternyata ada pangsa pasarnya gitu. Nah, ini Mbak yang tadi Mentari akhirnya sudah konsisten memang di Kami Seni Tani sama komunitas seperti Kebun Kumara, tapi lebih ke orientasinya ada laba yang mereka cari untuk dari apa yang mereka tanam gitu ya. Oke, terakhir itu adalah sebenarnya bentuknya lebih ke semangat, bahwa mungkin ada 4 kata kunci. Kita masih tetap, kalau tadi ngomong branding, memang hidup kita ternyata cuma butuh otentik ya. Kita orisinalnya di mana, passion-nya di mana. Genuine itu perlu banget supaya kita tahu batas fokusnya. Jadi kalau orang bilang multitasking itu bagus banget gitu ya, ternyata menjadi satu hal, fokus pun nggak masalah gitu ya. Nanti kita bantu dengan kolaborasi. Jadi kita cenderung ke sini, dibantu sama yang lain gitu ya. Kemudian adaptif, arti adaptif adalah melihat seperti yang kemarin pandemi, mungkin bisa kelihatan ya bahwa, oh iya nih ternyata yang lebih cenderung adalah bagaimana food security-nya. Berarti kita harus belajar tuh tentang itu tuh. Mungkin dengan mengundang pembicara, mungkin dengan menambah mata kuliah, dan seterusnya. Kemudian kekinian ya, arti kekinian ya kita bisa melihat kayak lagi heboh porang kan ya, Pak Jokowi juga ngomong porang gitu ya, kalau bisa kita bukan hanya jual porangnya, bahan mentahnya, tapi bahan sampai jadi nasi porangnya gitu ya, jadi dari hulu ke hilir. Nah, ini udah kelihatan nih kita memang bisa melihat dari zamannya. Kemudian kolaborasi, jangan takut teman-teman, sekarang sudah masanya kolaborasi. Jadi pertanian, tapi nggak bisa bikin game dong, bisa banget kita bisa kolaborasi dengan jurusan game. Saya di universitas juga orang bahasa, taunya konten, bikin game pakai
jurusan game. Jadi kita berkolaborasi. Nah, mungkin teman-teman berhubungan dengan kesehatan dan seterusnya bisa teknologi pangan, teknologi kimia. Kolaborasinya terbuka luas dan kayaknya menarik sih. Kalau saya jadi mahasiswa lagi, saya sih pasti milih jurusan pertanian. Itu sih udah sering banget saya ngomong sama Mas Farid. Ya, itu aja Bu Heni. Mudah-mudahan nggak kelamaan. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Sita, menarik. Jadi Mbak Sita tuh udah 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. 8 tahun mengaplikasikan di rumah, jadi sudah dari mulai awal sampai nanam, udah merasakan semua gitu ya? Sudah. Kalau boleh tahu Mbak Sita, awal muasal suka sama bertani itu gimana awal ceritanya? Kan Mbak Sita kan background-nya bahasa nih, jauh banget nih ya, nggak ada irisannya nih. Kira-kira awalnya kenapa tuh? Irisannya memang nggak ada sebenarnya, jadi karena kebutuhan benar-benar nyari sayur organik itu Mbak. 2013 itu memang benar-benar nggak ada. Di supermarket adanya, itu pun saya cuma mampu beli bayam sama sawi. Yang kayak selada-selada, boro-boro brokoli, segala macam, boro-boro nggak kebeli itu. Nah akhirnya supaya gimana, mau sehat itu murah kan harusnya ya. Karena kan kalau sehat mahal ya bukan sehat namanya ya. Jadi harus memutus tadi mata rantai banyak itu ya nanam gitu. Terus saya tuh orang Sunda Mbak, jadi seneng lalapan gitu. Iya. Nah kalau kita kayak beli lalapan-lalapan gitu kan di tukang sayur kadang-kadang suka nggak ada yang kita suka kan. Jadi keunikan diversifikasi makanan itu kita kalau nanam tuh asik gitu, bisa nanam lalapan-lalapan surga ya kalau kita sebutnya. Dan dalam keadaan segar kalau kita nanam di rumah ya. Iya, nggak perlu kulkas ya Mbak. Nanti kita bahas lagi, sekarang kita ngobrol sama Mas Warid nih. Mas Warid, tadi kan Mbak Sita tuh sudah mengaplikasikan ya urban farming di rumahnya, tadi 12 meter persegi ternyata bisa buat kebutuhan di rumah gitu, bahkan suka berlebih. Kalau dilihat dari hasil penelitian dan lain-lain, sejauh mana sih relatable-nya kalau kita tuh melakukan pertanian perkotaan gitu ya? Sudah sejauh mana AET nih mengeluarkan model-model gitu ya, variasi-variasi kalau kita mau bertani gitu kan, karena di rumah kita aspal semua Mas Warid gitu, semen semua, nggak ada tanahnya, saya mau bertani gitu. Boleh, monggo silakan Mas Warid. Boleh, iya. Tadi sebenarnya saya dengan Mbak Sita itu masuk ke industri perkebunan pada tahun yang sama. Kalau Mbak Sita itu karena tadi ya nyari sayur organik yang susah, kalau saya kecemplung. Jadi kecemplungnya itu disuruh sama temen. Mas Warid, saya ada lomba, waktu itu zamannya lomba tuk-tuk, kalau Mbak Sita masih ingat ya, lomba nanam tuk-tuk. Saya diminta sama teman saya untuk ketemu penggiat Bogor Berkebun. Ketemulah sama Mbak Eno waktu itu, Mbak Retno, dia cerita, kok komunitas ini keren sekali ya, visi misinya gitu. Saya anak pertanian, saya dari IPB, saya masuk pertanian kok nggak nemu kegiatan yang seperti itu. Dan pas saya tanya, ternyata di komunitas itu background-nya di luar pertanian loh. Jadi saya merasa tertantang masuk, apa iya nih, mereka ini kebanyakan dari arsitek gitu, paham tentang pertanian. Begitu saya masuk, ya alhamdulillah kenal sama orang-orang yang menurut saya, wow, orang dulu pertanian sangat menghargai profesi-profesi petani, sementara kitanya sendiri ya jadi petani itu masih kurang. Nah ini saya mau sharing nih, apa sih bedanya urban farming, yang apa sih yang telah lakukan di Prodi Agrotech ya tentang pengembangan urban farming ini. Tadi sekilas saya memang masuk nggak sengaja industri berkebun di tahun yang sama dengan Mbak Sita. Dulu juga Mbak Sita sempat kesulitan ya nyari tanah, dan beliau itu luar biasa. Untuk dapetin media tanam itu kadang sama tukang galian-galiannya di pinggir jalan itu suka nanyain, Pak boleh nggak saya bawa ininya? Mbak Sita dulu pernah cerita ke saya tentang itu gitu ya. Terus saya bilang, oh Mbak Sita keren banget sampai segitunya gitu ya, ingin punya kebun di rumah. Nah ini saya mau sharing seperti apa sih praktik urban farming yang selama ini kami lakukan ya di program studi Agro Ekoteknologi Fakultas Bioindustri Universitas Trilogi Jakarta. Jadi saya dulu awal-awal masuk di dunia urban farming itu dari industri berkebun, awalnya saya berpikiran bahwa bertani itu harus skala luas, gitu. Harus hektar-hektaran, karena saya dari IPB, saya belajar ilmu pertanian harus seperti itu. Oh ternyata ada juga praktik-praktik yang memang sebenarnya kita bisa kerjakan, yaitu urban farming ini. Nah apa sih urban farming itu? Urban farming ini menurut
ada definisinya ya, menurut FAO adalah aktivitas atau kegiatan bidang pertanian yang dilakukan baik di dalam kota ataupun di kota-kota penyangganya atau di periurbannya untuk memproduksi, memelihara, mengolah, dan mendistribusikan beragam produk pangan dan non-pangan dengan memanfaatkan atau menggunakan kembali sumber daya manusia, material, produk, dan jasa di daerah perkotaan. Jadi sebisa mungkin barang-barang yang awalnya kita pikir tidak terpakai, itu harusnya bisa balik lagi ya, bisa digunakan lagi untuk keperluan yang lain. Dan ternyata masih bisa. Dan inilah saya tertariknya mengembangkan urban farming karena di kota itu sampah banyak banget. Sebenarnya sampah itu bisa kita kelola lagi, bisa kita jadikan lagi input ya yang harusnya kita bayar, ini nggak perlu bayar. Kita menghasilkan juga di rumah dan ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang lain lebih bermanfaat. Nih saya juga belajar juga nih dari Mbak Sita, kan beliau sangat minim sampah ya, sebisa mungkin sangat minim sampah. Saya belajar juga dan saya juga kadang-kadang malu gitu ya. Saya yang suka memberikan materi ini tapi sendiri dalam prakteknya tuh masih belum seperti Mbak Sita gitu. Nah, ini definisi urban farming menurut FAO seperti itu. Nah, kemudian di prodi Agrotek ini kami menyepakati ya. Oh, sebenarnya urban farming itu kita namakan, kita singkat supaya orang lebih paham itu dengan nama pertanian lahan sempit. Nah, di Universitas Trilogi kami ada mata kuliah ini, pertanian lahan sempit, di mana ya isinya mengkaji ya tentang bagaimana sih penggunaan lahan ataupun ruang. Jadi definisinya bukan lagi lahan yang harus luas banget, tapi ruang pun, maksudnya ketika ada ruangan yang selama ini kita tidak gunakan untuk budidaya pertanian atau budidaya untuk produksi sayur mayur atau produksi bahan pangan, sebenarnya kita bisa kelola, kita bisa olah. Dengan cara apa? Dengan cara memodifikasi lingkungannya supaya ruangan ini cocok untuk budidaya bahan pangan kita. Nanti juga makanya di kami diajari tuh bagaimana ada ada agroklimatologi, memodifikasi lingkungan supaya tanaman kita tumbuh dengan baik dan menghasilkan nutrisi yang baik. Jadi tidak hanya tumbuh subur ya, tidak hanya tumbuh subur tapi juga dia memiliki nutrisi yang baik supaya nanti dikonsumsi oleh manusia memberikan efek yang positif pada manusia. Nah, kemudian kadang-kadang gini juga nih, apa iya urban farming itu menguntungkan ya? Kan lahannya semprit gitu. Kayak tadi Mbak Sita cuma 12 meter persegi. Apa iya menguntungkan? Sebenarnya kalau bicara untung, bicara uang, tadi juga kalau teman-teman lihat ya, tadi Mbak Sita jualan salad gitu. Harganya kan lumayan ya. Jadi kalau kita jualnya mentah, nah ini karena jualnya mentah, maka harganya akan disamakan dengan harga pasar. Tapi kalau kita olah menjadi produk yang baru, begitu, yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, harganya juga lebih tinggi lagi. Tadi dengar ya harga jusnya berapa yang Mbak Sita, harga salad yang berapa. Memang untuk menjual harga tersebut perlu profil yang jelas supaya konsumen itu trust, percaya sama produk kita. Oh, ini memang orangnya bisa dipercaya, prosesnya bagus begitu. Karena orangnya juga mempraktekkan, orangnya juga konsumsi ini, sehingga mereka mau beli harga yang tadi ditawarkan seperti itu. Laku loh. Nggak jangan berpikir masa ya ada yang belinya. Buktinya itu jalan. Tadi Mbak Sita juga cerita, perharinya itu setidaknya 30 orang beli produknya dia. Nah, di Agrotek Trilogi, mahasiswa itu tidak hanya ditawarkan mata kuliah lain, keterampilan lain yang nanti bisa diambil, seperti misalkan mau belajar bagaimana saya mengolah produk makanan ini, sayur ini supaya nilainya lebih tinggi. Nah, boleh ambil mata kuliah di ilmu dan teknologi pangan. Kamu kuliah belajarnya pertanian, tetapi kalian belajar juga pengolahannya supaya jangan sampai salah. Ya, mengolah bahan pangan tidak sampai salah, nutrisinya tetap terjaga sehingga produk makanan yang kita hasilkan juga bernutrisi tinggi. Gitu. Kemudian juga kadang-kadang bingung nih, petani-petani kita tuh bingung bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan begitu ya. Nah, di AET ini ada juga pelajarannya, ada juga materi mata kuliahnya gitu. Kalian boleh ambil mata kuliah ditawarkan oleh agribisnis karena kita satu fakultas bukan pertanian, fakultas bioindustri yang mengajarkan kita wawasan kita supaya tahu pertanian dari hulu sampai ke hilirnya. Begitu. Dan urban farming ini kan keuntungannya tadi kalau Mas Sita bilang memutus mata rantai ya, tata niaga. Nah, karena kita bahan pangannya ada di rumah, ada di halaman sendiri, artinya dekat ya dengan konsumen tetangga-tetangga kita. Sehingga ini harganya justru akan lebih
baik, karena memang langsung ke end user-nya. Nah, kemudian, itu kalau kita bicaranya dengan lahan kita sendiri ya. Nah, kalau kita bicaranya, saya nggak punya lahan nih, tapi saya pengen punya bisnis, ya coba di Trilogi juga diajarkan ada nilai-nilai tentang kewirausahaan ya, terutama sosiopreneur-nya. Jadi kalian berpikir, Mbak Sita kan punya kebun, si B juga punya kebun, Mbak Eni punya kebun, gimana kalau saya ngelola gitu ya. Jadi hasil panennya kalian tampung, kemudian kalian olah, kalian package dengan baik, kalian jual. Coba bayangin, kalau ada 100 Mbak Sita gitu ya, kalian kelola, kan lumayan sebenarnya. Begitu loh, jadi berpikir bahwa urban farming ini bisa kalian kembangkan jadi bisnis, jadi usaha, dengan begitu, mengajak para grower-grower, ya kita nyebutnya grower ya, grower-grower yang ada di kota itu, kalian kelola, kalian tampung hasil panennya yang mungkin dia untuk kebutuhan sayur keluarganya sudah cukup. Kalian tampung, kalian olah jadi produk baru, tingkatin nilai tambahnya, kalian kemas dengan baik, kalian pasarkan. Itu juga bisa menghasilkan uang. Begitu ya, tanpa harus punya lahan yang besar. Kayak Agradaya, sebenarnya juga beliau memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga suruh nanam kencur, nanam jahe, nanam kunyit di halaman rumahnya. Kemudian setelah 9 bulan, dia setorkan ke sana, dia olah menjadi produk-produk tadi yang Agradaya tawarkan. Nah, selain itu sebenarnya kalau kita bicara lifestyle ya, di urban farming ini juga sangat bagus dan kondisi kita yang sekarang lagi pandemi ya. Karena dengan adanya kegiatan berkebun itu ternyata mampu menghilangkan stres. Jadi kegiatan berkebun itu punya efek stress relief. Sehingga kita itu kalau ada kegiatan berkebun itu stresnya berkurang. Itu bahkan hilang karena ya itu ada aktivitas fisik, kita akan melihat hijau-hijau karena konon kalau kita melihat hijau-hijau itu menjadi tenang, dan katanya ini kalau yang bagi muslim ya, surga itu warnanya hijau, makanya beberapa logo partai juga kan hijau gitu basic warnanya, karena memang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu digambarkan surga itu yaitu banyak sekali buah-buahan, tinggal petik gitu. Yang pasti warnanya hijau, karena warna hijau itu secara psikologis memberikan efek ketenangan. Dan masih banyak lagi segudang aktivitas yang lainnya tentang manfaat berkebun itu. Ini bisa dilihat terekspos vitamin D. Sekarang kita dianjurkan minum vitamin D, padahal dengan berkebun keluar sebentar ya pagi hari, nggak perlu takut gosong, nggak perlu takut hitam, itu kita sudah tercukupi kebutuhan vitamin D-nya. Dan vitamin D manfaatnya banyak sekali untuk imunitas. Itu. Nah, kemudian ada nggak sih kita bisa create dari kegiatan urban farming bagi anak muda ya? Ini bisa. Kebetulan mahasiswa kami juga sudah mempraktekannya gitu ya sebagai konsultan urban farming. Jadi beberapa mahasiswa itu diminta untuk men-setting, tadi Mbak Sita bilang untuk landscaping segala macam. Iya, memang ada dan cukup tinggi ya permintaannya. Jadi mahasiswa kami itu diminta lewat saya ya, Mas Warid, ada nggak sih mahasiswa yang bisa settingin rumah saya yang seperti ini kondisinya untuk jadi kebun sayur? Saya bilang ke mahasiswa, ada nggak nih yang mau survei ke sana? Disurvei dulu, kira-kira cukup nggak? Atau semua kebutuhan tanaman di sana bagus nggak? Kemudian kalian setting, karena di kami juga ada mata kuliahnya ya. Ada tadi pertanaman sempit, ada juga landscaping, ada juga yang lain, sehingga mahasiswa sudah tahu menaksir kira-kira ruangan ini atau tempat ini, lahan ini cocok nggak untuk produksi sayur mayur. Gitu. Kemudian yang paling lumayan banyak sampai sekarang masih jalan juga, yaitu jasa pembuatan biopori. Salah satu konsumennya adalah Enolerian. Tahu ya Enolerian? Beliau dulu ini yang datang ke sana Restu, ini angkatan 2015 datang ke sana ke Restu. Kebetulan Mbak Eno ini minta dibuatkan biopori di halaman rumahnya untuk mengolah sampah-sampah organik, karena beliau kan suka masak ya. Mbak ini suka masak, saya lihat di Instagramnya juga sangat sering sekali tuh dia masak-masak, sehingga dia ada limbah-limbah sayur-sayur yang memang dia nggak mau itu bercampur dengan sampah-sampah anorganik. Akhirnya dia buat lubang resapan, karena kalau pakai komposter katanya kurang bagus menurut dia ya, menurut caranya beliau, sehingga lebih aman dimasukkan ke lubang biopori. Ini juga jasanya ini masih banyak, dan sering sekali ada nanya-nanya, bisa nggak rumah saya dibuatin biopori sekian lubang begitu. Dan kami hargai 4 lubang itu berapa ratus ribu begitu, dan ternyata banyak juga peminatnya. Kemudian tentang composting juga, ini dikotakan tadi ya,
permasalahannya banyak, kemudian masalah sampah juga banyak. Nah, di kami, karena ini semuanya terkait dengan urban farming, maka diajarin semuanya. Itu juga pelatihan urban farming sekolah-sekolah, ini sering. Kemarin juga sempat ketemu sama Adera, dia mengapresiasi bahwa harusnya nih anak-anak muda banyak bergerak di urban farming, karena manfaatnya banyak sekali. Karena beliau juga melihat ya, anak-anak sekarang itu cenderung mengkonsumsi fast food, mengkonsumsi makan-makan cepat saji yang itu kaya sekali dengan gula, lemak, begitu. Sehingga apa? Obesitas yang sering muncul di anak muda sekarang. Dengan urban farming ini diharapkan nanti mereka sadar dan mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus untuk tubuhnya, sehingga mereka awet muda, energinya lebih bagus, pikirannya lebih bagus, dan juga tentu produktif. Nah, kemudian juga karena diajari bagaimana membuat kit hidroponik dan lain-lainnya, ini juga sering ada permintaan untuk membuat kit-kit hidroponik berbagai macam gitu ya. Karena di mata kuliah kami itu ditantang, masa bisa nggak? Ini udah ada mahasiswa yang buat kit seperti ini, kamu bisa nggak dimodifikasi atau punya alternatif yang lain, itu diajari. Ya, ditantang mahasiswa itu untuk membuat inovasi. Nah, kemudian ada nggak sih mahasiswa yang menerapkan? Ada. Nah, ini contohnya ini ya, Rachma, anak-anak nyebutnya, di halaman rumahnya, meskipun cuma begitu ya, terhalang matahari, tapi dia mempraktekkan budidaya sayuran, dan pernah juga diliput sama The ITV. Dan ini kan menarik ya, bahwa mahasiswa kami ternyata tidak hanya belajar di kelas, tapi juga mereka mempraktekkan di halaman rumahnya sendiri dan juga di tempat yang lain. Nah, lalu ada apa saja sih teknik-teknik yang bisa kita gunakan di di halaman rumah yang terbatas tadi untuk urban farming? Ada nih, ini nggak semuanya saya tampilkan ya. Jadi kalau misalkan nggak punya lahan, nggak punya tanah, bisa pakai ini nih, wall planter. Jadi namanya bisa di dinding atau bisa juga dibuat penyangga seperti ini. Bisa nanam bawang, bisa nanam pakcoy, bisa nanam kangkung, bayam, sayur-sayur akar pendek ya. Hasilnya juga cukup bagus. Ini lihat pakcoynya gemuk-gemuk gitu ya, bagus. Kemudian ada juga wire mesh tower garden. Ini bahannya murah sekali, tinggal pakai kawat ram ya atau kawat saring wire mesh. Kemudian diberikan trash bag di atasnya. Di pinggir-pinggirnya bisa nanam pakcoy, bisa nanam sawi, selada, kemudian bawang juga bisa di sini. Di atasnya bisa nanam kale. Tadi Mbak Sita bilang kale tuh harganya lumayan ya. Sayur-sayuran sultan harganya 1 kilo tuh bisa 90.000, 100.000. Ini kita bisa tanam di sini karena kale butuh volume yang dalam. Bisa tanam cabai juga kalau suka pedes-pedesan. Bisa nanam tomat, bisa nanam terong, begitu. Di sampingnya sayur-sayuran daun yang bagus seperti ini. Kemudian ada juga sekarang lagi banyak mengkaji, Bu Heni juga mengkaji, Bu Inanti juga mengkaji ini, Bu Dikdamber, begitu kita membudayakan 2 komoditas sekaligus dalam lahan yang sama, sehingga efisiensi lebih tinggi, kita bisa budidaya lele, ikan-ikan air tawar ya, lele, nila, dan lain-lain, di atasnya kemudian dinanam sayur. Ini juga bisa, sehingga kita bisa panen protein hewani sekaligus sayuran yang bernutrisi tinggi. Nah, kalau hidroponik sudah jelas, jangan ditanya, hidroponik itu udah sehari-hari lah ya di kita. Mungkin itu Bu Hendi kalau dari saya. Oke, menarik Mas Warid tadi ya. Jadi sebetulnya universitas swasta bisa juga memberikan kontribusi gitu ya, dan relatable banget ya. Jadi diprakteknya sehari-hari juga sama mahasiswanya gitu ya. Mas Warid, satu deh. Kalau saya nih sebagai orang tua, calon mahasiswa misalnya, saya kenapa sih harus memilih pertanian itu atau agroekoteknologi itu harusnya di Trilogi? Kenapa nggak di kampus lain? Kira-kira gimana tuh? Ya, kalau gitu saya lanjutkan sedikit presentasinya ya. Oke, boleh. Sebentar. Ini belum selesai. Nah, kenapa sih harus milih AET ya atau agroteknologi? Yang pertama adalah kami itu berbeda. Jadi mungkin ada banyak ya teman-teman bisa lihat prodi sejenis ya agrotek atau agroekoteknologi yang ditawarkan di sekitar kita. Tapi kenapa harus AET Trilogi? Yang pertama, di AET Trilogi itu kami selalu ada kolaborasi dengan program studi lain. Ini contohnya dengan program studi teknik informatika begitu ya. Ini belajar dari mereka kan punya punya alat-alatnya, punya teknologinya. Ini juga teknologi sensor segala macam dipraktekkan dan relate atau disambungkan dengan program studi agroteknologi, sehingga ini untuk memodifikasi iklim, untuk melihat
kandungan unsur hara di tanah itu sudah ada alatnya, sehingga lebih mudah. Oh, berarti saya kalau mau pupuknya berapa? Ini sudah lebih presisi, begitu ya, lebih tepat gitu. Sehingga tanaman tidak akan kekurangan unsur hara. Jadi situ di AET itu, di Trilogi itu ada program studi lain yang berkolaborasi, saling mengisi, memberi warna, sehingga kami berbeda dengan program studi yang lain. Dengan program studi AET yang sejenis ya. Kemudian punya kebun percobaan yang memadai. Biasanya kalau di tengah kota itu kan ada kampusnya, tapi praktikumnya nggak di situ karena nggak punya lahan. Kalau Trilogi ada lahannya, dan lahannya ini suka juga diliput ya oleh beberapa TV, beberapa konten TV itu untuk meliput bagaimana kegiatan urban farming di tengah kota, terutama di kampus-kampus yang ada di swasta. Nah, jadi ini kami beda dengan program studi agrotek yang lainnya karena kami punya kebun ya tinggal ngelangkah gitu, nggak jauh, sehingga kalian tahu proses pertumbuhan tanaman day to day-nya seperti apa begitu, akan tahu, sehingga kan kalian akan membekas, oh pengaruhnya kalau saya kasih ini seperti ini, kalau saya berikan ini seperti ini gitu ya. Jadi pembelajaran akan lebih terintegrasi, lebih kena dibandingkan kalau kalian oke, kita belajar dulu secara teori, praktikumnya nanti bulan depan, keburu lupa yang tadi disampaikan. Iya, kalau di Trilogi langsung belajarnya, praktikumnya langsung di situ. Kemudian ini juga nih, setiap mata kuliah pasti ada muaranya, ada hilirnya. Kayak di misalkan tadi yang Mbak Heni ini ya ajarkan di PLS pertanian sempit, itu biasanya keluarannya salah satunya adalah membuat kit hidroponik. Jadi setiap mahasiswa punya kemampuan itu untuk membuat kit hidroponik ya, yang macam-macam jenisnya itu. Ya, jadi hasilnya itu ada prototipenya, misalkan di mata kuliah perkebunan. Di mata kuliah perkebunan juga kami berpikir, perkebunan pasti ada limbahnya. Nah, limbahnya diapain nih? Maksud berpikir, oh iya ternyata limbahnya bisa dijadiin kertas, bisa dijadiin kosmetik, bisa jadi macam-macam. Jadi ada prototipe yang mereka pikirkan, oh ini ternyata ada peluang bisnisnya, dan masing-masing prosesnya itu terkandung nilai bisnis yang harusnya bisa ditangkap oleh mahasiswa, sehingga nanti harapannya mereka siap untuk berwirausaha ketika sudah sarjana. Begitu, Mbak Heni. Seru banget Mas Warid. Jadi banyak prakteknya gitu ya. Kalau misalnya tadi ada orang tua yang ngerasa, aduh saya kalau nanti anaknya dimasukin ke swasta takut nggak dapat kerja Mas Warid gitu kan. Nanti gimana sarjana pertaniannya nggak kepake. Ada nggak sih kerjasama khusus dengan industri ataupun dengan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pertanian sehingga si mahasiswa tuh sudah terbiasa sama pihak ketiga gitu ya dalam saat belajar gitu. Gimana Mas Warid? Ya, kebetulan kami di program studi AET ya atau Agro Ekoteknologi kerja sama dengan pihak luar itu banyak. Perusahaan multinasional juga ada, dan mahasiswa lulusan kami ya, bukan mahasiswa. Lulusan kami diterima juga di perusahaan tersebut sampai sekarang masih survive gitu ya. Ada misalkan East West Indonesia gitu ya, yang dia perusahaan Belanda tapi ada perusahaan di Indonesia, itu juga kami kerjasama, bahkan dengan perusahaan tersebut kami membuat site urban farming yang difasilitasi dan sampai sekarang kita pakai begitu. Nah, karena kami ada intens dengan mereka, beberapa mahasiswa kami juga diterima kerja di sana itu sampai sekarang. Kemudian dengan balai-balai juga ada. Ya, jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan penelitian sebagai peneliti, itu juga banyak ya, dengan PPTP DKI Jakarta, dengan Balitbangtan, Kementerian Pertanian, banyak. Kalau misalkan tertarik mau mengembangkan agroedowisata, kami juga ada kerjasama dengan Ataki Farm, gitu. Mereka belajar langsung, magang di sana, difasilitasi belajar di sana, begitu. Dan masih banyak yang lagi. Jadi nggak usah takut kalau memang nanti muaranya mau bekerja ya sebagai profesional, nggak usah takut. Nanti ada bisa bekerja dengan mitra-mitra yang saat ini kita bekerja sama. Oke, menarik Mas Warid ya. Jadi ternyata nilai-nilai yang ditanamkan, gitu ya, prakteknya, kurikulumnya itu nggak kalah lah ya sama kampus-kampus negeri. Apalagi untuk bicara tentang urban farming gitu ya, pertanian perkotaan mungkin jadi pionir kali ya di Jakarta untuk Trilogi ini ya. Oke, Mbak Sita balik lagi nih, kita mau ngobrol bertiga ya. Tadi Mbak Sita, aku tadi juga tertarik gitu ya. Tadi Mbak Sita bilang bahwa sebetulnya awalnya kan kebutuhan sendiri dulu ya. Karena saya punya kebutuhan gitu, susah nih dapat sayuran-sayuran tertentu gitu. Ya udah deh nanam. Terus kemudian akhirnya timbul, ini bisa dibisnisin nih gitu ya, menghasilkan uang nih. Ini selaras nih sama Trilogi, karena Trilogi kan sebenarnya
kita mau mencetak para wirausahawan kan gitu. Nah, Mbak Sita bisa kasih ini nggak gambaran mulai tahun keberapa tuh ada ide berbisnis tuh dari hasil pertanian di pekarangan? Ide berbisnis itu sebenarnya karena tadi ya pasti butuh uang, BU ya. tapi tapi biasanya memang dari orang-orang yang ngomong, aduh pengen coba dong, biasa kan gitu ya. Dulu belum Instagram, dulu Facebook, jadi banyak yang pengen coba, terus juga sering kasih gitu ya, mungkin dari kasih jadi pingin lagi nambah lagi gitu. Tapi ya pada dasarnya bisnis itu benar-benar mulai berani ya di bisnis ini gitu. Jadi saya sempat memang dikasih mata kuliah yang embedded sama entrepreneur, Mas, Mbak Heni. Jadi mata kuliah apapun tapi dimasukkan beberapa sesi entrepreneur. Nah, gimana caranya ngajarin ke mahasiswa padahal kita sendiri belum nyemplung gitu kan. Exactly. Ngomongin bisnis plan, ngomongin apa gitu ya. Saya ketawa aja nih waktu ini. Aduh, masa iya saya paparin doang, kemudian ini dari situ sekalian aja nih apa yang bisa saya coba jual. Pertama-tama benar-benar iseng sih. Memang awalnya dari butuh, kemudian orang yang tertarik dan memang ada kebutuhan dari mau bisa nggak sih? Karena saya memang tipe yang dari bapak sampai saya itu gajian. Jadi nggak wira swasta, nggak kepikiran. Tapi ternyata ya tadi ya kita kerja 3 hari, saya cuma bikin 3 kali gitu ya. Itu membutuhkan proses 6 hari. Jadi kan yang harus promo dan seterusnya. Tapi untungnya itu nutup banget ya malah ya. Waktu itu jadi nyengir devil gitu, Mbak. Waduh, ternyata gede banget ya ininya marginnya. Bener karena sampai kata suami dihitung juga dong tanahnya kamu nyiram maksudnya jasanya gitu ya. Nggak perlu gitu. Jadi bagi saya itu sudah cukup membahagiakan karena cuma modal buah waktu itu. Jadi ya benar-benar lucunya waktu itu saya bisnis memang mengedepankan tidak ada sampah, Mbak. Jadi saya nganter itu pakai botol beling ke mejanya sebelum si karyawan datang. Kemudian saya sebelum pulang ke ini ngambil di 3 kampus botol-botol yang kosong tadi gitu. Ya, jadi digunakan ulang gitu ya. Iya, ya jadi konsep itu juga cukup menarik buat pembeli gitu bahwa mereka dipikirkan sampai tidak ada plastik dan seterusnya itu kayak gitu-gitu. Iya menarik Mbak Sita. Ini terakhir kita udah sejam ternyata ngobrol. Tadi ngomongin kewirausahaan, tadi kan ada hulu hilir ya. Jadi kita sebagai akademisi gitu, terus si mahasiswa ini nggak cuma mikirin pinter secara teori aja gitu ya, praktiknya juga. Ada wadah nggak sih sebetulnya di Trilogi sendiri untuk menyalurkan, aduh nih kayaknya jiwa wirausaha saya menggebu-gebu nih setelah berkecimpung di pertanian. Ada nggak? Wadah sendiri. Oke, baik. Jadi sesuai dengan tagline-nya kampus Trilogi ya, jelas sekali yang pertama disebut adalah Techno-Sociopreneur. Artinya memang kami berharap nanti para lulusan itu menjadi entrepreneur. Makanya di Universitas Trilogi itu ada wadah-wadahnya. Ada beberapa lembaga yang memang menyediakan memfasilitasi bagi teman-teman yang mau jadi pengusaha. Nah, di AET lebih khas lagi. Di AET itu ada namanya AET Center. Nah, jadi teman-teman yang memang tadi di mata kuliah kan sudah diarahkan ya, kalau bisa tiap mata kuliah ada prototipenya, itu masih mentah gitu ya. Silakan, misalkan Pak, saya mau mengembangkan prototipe ini jadi produk. Saya butuh modal. Boleh silakan hubungi Prodi AET Center, nanti kami modalkan. Kami akan berikan modal untuk dikembangkan lebih lanjut, diuji lebih baik lagi gitu ya, supaya lebih efisien, benar-benar nanti bermanfaat. Nah, kalau mau naik kelas di fakultas ada juga PPKWB begitu ya. Di PPKWB dibina lagi, diberikan pelatihan, dibuka wawasannya supaya kalian tahu, oh ternyata bisnis itu macam-macam, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, begitu ya. Begitu sudah PPKWB sudah matang, sudah lulus, produknya udah agak baik ya, mau naik kelas, masukin distro, dikenalkan dengan industri, barangkali ada mitra yang mau tertarik dengan produk tersebut sehingga nanti bisa diproduksi massal, atau mau kerja sendiri, bikin PT sendiri, bikin CV sendiri, silahkan. Oh, berarti ada pendampingan ya, Mas? Iya, ada pendampingnya, ada inkubasinya gitu ya. Aduh, luar biasa. Keluar udah bukan lagi itu udah bukan telur ya, tapi udah bentuk usaha jangan-jangan ya. Wow. Makanya harapannya jadi pengusaha sebelum sarjana. Begitu. Nah, benar. Tapi anak-anak muda sekarang memang pinter kok. Mereka biasa sudah jadi sesuatu loh sebelum lulus. Malah jadi inceran banyak orang ya. Iya, benar. Oke, menarik.
Ini ada satu pertanyaan buat Mbak Sita dari Masya Hemas Mulyo Hartono. Izin bertanya kepada Mbak Sita, waktu startup bisnis pasti ada tantangan tersendiri dong. Menurut pengalamannya Mbak Sita, kira-kira tantangan terbesar tuh apa sih waktu ngejalanin bisnisnya? Terus gimana cara menangani si tantangan itu sendiri? Ada tips nggak untuk membangun relasi? Nah, ini penting sih koneksi ya, jaringan ya. Gitu. Silakan Mbak Sita. Tantangan terbesar itu tadi ya, kalau saya memang belum, karena baru belajar bisnis waktu itu belum mengerti memang harus delegasi dan seterusnya, harus punya tim. Jadi sebenarnya mau dibikin ini jadi besar. Jadi kalau sekarang lihat usaha-usaha kayak orang-orang yang bergerak di bidangnya sama yang saya pernah geluti di awal, itu suka ngiri gitu. Harusnya saya ketika itu stop dalam kondisi bukan dalam kondisi sepi, jadi kondisi yang lumayan rame gitu ya. Tantangannya adalah kita itu kan berhubungan sama makanan. Saya itu nyuci sayur itu lembar per lembar, berarti harus ada knowledge kalau kita mau kasih ke orang lain, misalnya staff itu harus paham banget kalau ini lebih dari itu gitu, bukan lebih dari food security-nya aja gitu, tapi lebih dari filosofinya gitu, bahwa makanan harus diperlakukan dengan baik. Nah, itu tuh masih terlalu tantangan buat saya karena saya gak gampang percaya sama orang. Jadi kata percaya dengan orang itu untuk membuat satu tim itu paling PR ya. Silakan mungkin ada pelajarannya atau gimana ya. Gimana ngebagi terus hire orang gitu. Sebenarnya kan nggak harus kerjain sendiri. Jadi saya promo sendiri. Terus yang paling melelahkan adalah ketika memesan Gojek sendiri. Ya ampun ya itu ya. Jadi jam berapa tuh, jam 11 sudah pada kumpul atau Gojek kita yang ngirim. Kadang orang yang nggak ada di rumah. Jadi kita memang mesti punya tim. Itu sih. Kalau membangun relasi sebenarnya mudah aja ya. Apa yang kita sudah tanyain ya, apa yang mereka suka. Karena sebenarnya kayak dressing ataupun itu mereka itu selalu kurang banyak Mbak Sita gitu dressingnya gitu ya. Sebenarnya sih saya inginnya semakin kurang ibu supaya bisa merasakan sayur aslinya. Pinter banget ya saya ngomong ya. Padahal karena dressingnya mahal gitu ya, tapi artinya ingin mengajarkan bahwa sayur itu manis loh, enak loh dimakan apa adanya. Jadi dressing itu hanya sebagai pemula gitu. Ya. Dan itu sih sebenarnya lebih ke masalah kita deketin orang-orang itu maunya seperti apa gitu. Terus sayur ini mereka nggak ada yang tahu ternyata di dalam itu ada daun kemangi masuk, daun basil masuk jadi smoothie. Ini rasanya smoothie apa sih? Gitu kan, ternyata mereka kaget sudah dimasukin banyak banget sayur-sayur aneh-aneh di situ gitu. Mereka senang sih ngobrol-ngobrol. Itu tuh cara saya membangun mereka lebih percaya, terus pingin nyoba lagi, terus pingin tahu ini isinya apa gitu Mas. Oke, makasih Mbak Sita. Sebelum kita tutup, boleh dong close statement dulu dari Mbak Sita nih tentang urban farming, biar ngajak mahasiswa ataupun anak muda dimanapun berada gitu, yuk ikutan gerakan ini gitu. Silakan Mbak Sita. Oke, sebenarnya urban farming atau menanam sendiri sebenarnya bukan lifestyle ya, tapi lebih ke life skill. Artinya kita memang sudah dari zaman dulu, zaman purba, orang memang sudah dari pegel, hunting makanan, akhirnya dia bercocok tanam gitu ya. Dari nomaden sampai akhirnya tahu itu melihat iklim dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita dikembalikan lagi ke hal-hal seperti itu, bahwa banyak sekali skill-skill hidup itu ya tadi ada makanan, karena makanan pasti akan dibutuhkan. Nah, sebenarnya anak-anak muda sekarang adalah anak-anak yang sudah tahu ya, di depan itu akan peluangnya lebih besar, tantangannya pasti lebih berat. Tapi sudah kelihatan kayak perubahan iklim gitu ya, food safety itu kelihatan banget. Nah, orang-orang pertanian akan sangat dipercaya untuk menjadi duta dari perubahan itu gitu. Cara yang paling mudah dengan buktiin aja sepot 2 pot di rumah, bahwa apa yang kalian temukan itu sesuai dengan teori dasar dulu deh. Ada matahari, air, tanah yang bagus. Setelah itu baru dengan masukin teknologi. Gimana sih caranya? Karena menurut saya pertanian nggak bisa digantikan sama misalnya artificial intelligence gitu ya. Kalaupun iya, hanya bentuknya teknologi, kontennya tetap di kita gitu. Karena namanya tanaman bisa hidup selama 1 bulan, nggak bisa jadi 3 hari kan. Artinya dia nggak akan bisa, kecuali produk GMO mungkin saya nggak tahu. Nah di sana namanya industri pertanian, anak-anak pertanian itu akan selalu dibutuhkan menjadi salah satu barisan paling depan, sama seperti kayak kalau kita lihat ternyata di barisan paling depan tuh dalam kondisi sesulit apapun kan ternyata udah ketebak tuh ya, industri makanan berarti ya, kemudian kedokteran gitu ya, udah kelihatan tuh ya. Dari situ kita melihat bahwa ke depan itu yang paling dibutuhkan secara konstan gitu. Jadi anak pertanian mudah-mudahan lebih banyak gitu ya.
lebih happy karena udah ada itunya tanah, udah ada tanah, ngapain juga ya kalau misalnya ragu, orang tua ragu ya, sebenarnya orang tua itu ragu sama kayak masukin anak ke jurusan bahasa, Mbak. Bisa jadi apa sih? Padahal ternyata semester 5-6 itu mereka udah menghasilkan uang gitu. Jadi kita pun setiap bawa pulang ke rumah juga sudah dengan keyakinan, sering-sering mapping, sering googling keadaan-keadaan sekarang, ya mencoba untuk membicarakan itu dengan orang tua ya. Jadi masa depan itu teman-teman sendiri yang harusnya sudah mapping dari sekarang. Itu aja sih Mbak Heni. Oke, Mbak Sita, terima kasih. Mas Warid, satu close statement juga untuk anak muda di luar sana yang ingin tahu seperti apa sih pertanian dan gimana nih AET ngambil peran di situ. Oke, baik, tadi kalau dari Mbak Sita lengkap sekali ya. Bagi saya sih pesan saya gini, kalau saat ini itu kan kita lihat ya jumlah petani kita makin merosot, artinya ada peluang di situ. Kan petani merosot, penduduknya makin banyak begitu ya. Bu, ada banyak mulut yang harus kita kasih makan. Artinya ke depan profesi ini akan sangat dibutuhkan karena orang profesinya kayak yang lain. Begitu. Di satu profesi petani merosot, ini butuh generasi baru yang nanti lebih inovatif lagi, yang bisa memberikan, yang bisa mencukupi makanan orang yang banyak tadi. Ya, nanti ke depan itu langka, jangan sampai nanti petaninya juga langka. Nah, inilah saatnya kita untuk bergerak, untuk menjadi agen perubahan, memberi makan dunia melalui gerakan urban farming di pertanian. Itu sih Mbak Heni yang kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Warid, Mbak Sita atas waktunya. Wah, kita hari ini siang ini dapat banyak banget masukan, banyak banget pencerahan soal pertanian ya. Untuk teman-teman semua yang kiranya semangat dan pengen sekali berpartisipasi untuk menjadi bagian dari agen perubahan tadi, gitu ya, bisa langsung mendaftar menjadi calon mahasiswa program studi agroekoteknologi Fakultas Bioindustri Universitas Trilogi. Kalau ada waktu silakan berkunjung langsung ke kampusnya, mungkin penasaran lihat gedungnya, fasilitasnya tadi, terus kebunnya dan model-model pertanian yang sudah dipraktikkan, silakan langsung ke Jalan TMP Kalibata nomor 1 Jakarta. Atau bisa juga menghubungi atau membuka websitenya ya, trilogi.ac.id. Di situ ada bagian alur untuk pendaftarnya. Nah, jangan lupa tadi dapat free 1 semester ya, Mas Warid ya. Jadi kalau merasa, aduh ini cocok nggak ya, udah gitu, ini lagi pandemi ini saya mampu nggak ya, takutnya bukan passion saya, udah saya keluarin uang gitu ya, bisa coba selama 1 semester free ya, Mas Warid ya. Dan juga dapat hadiah nanti, siapa tahu beruntung dapat smartphone. Oke, Mbak Sita, sekali lagi terima kasih, Mas Warid terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Iya, sama-sama Mas Warid. Lagi di talk show berikutnya. Sampai jumpa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aku izin live ya. Ya, terima kasih. Mbak. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.